Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pergi ke Madura, membawa roti. Nama saya Nabila Ramadhani, dan akhiran NPM 016, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2025. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 dengan mata kuliah Teori Belajar Bahasa dengan dosen pengampu Bunda Weli Noreskarta Dirja, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Apakah kalian mengenal yang ada di sini? Ya, Jean Piaget, atau yang biasa kita sebut dengan Jean Piaget. Ia merupakan seorang ilmuwan yang mana sangat penting dalam pembentukannya teori kognitif. Biografi Jean Piaget adalah yang pertama, nama lengkapnya yaitu Jean William Fritz Piaget. Ia lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 dan ia lahir di Neuchâtel, Swiss, dan wafat di usia sekitar 84 tahun di tanggal 16 September 1980. Ia berprofesi sebagai psikolog perkembangan, filsuf, dan juga ahli biologi. Jean Piaget merupakan lulusan dari University of Neuchâtel yang berada di Swiss. Ini merupakan universitas yang terbesar kedua yang berada di negara Swiss. Nah, selama meniti karir, ia berakhir di suatu universitas juga, atau yang sekarang bisa disebut dengan Universitas Jenewa, yang berada di negara Swiss. Nah, atau yang dulu disebut dengan Institut Jean Jacques Rousseau. Nah, sampai ia meninggal, ia tetap mengabdi di sana di usia 84 tahun. Selama ia mengajar di universitas dan juga bergabung di sebuah komunitas atau lembaga yang memang berfokus pada perkembangan anak, ia berpendapat bahwa anak bukan hanya salah menjawab, melainkan cara berpikir mereka memang berbeda dari orang dewasa. Itu merupakan dasar dari penelitian Jean Piaget. Lalu Jean Piaget melakukan penelitiannya tersebut dengan cara yang pertama, yaitu observasi langsung. Ketika ia berinteraksi dengan anak-anak dan menemukan bahwa ternyata anak-anak itu melakukan kesalahan yang bersifat berpola, bukan acak. Jadi tergantung dengan apa yang ia lakukan. Lalu yang kedua adalah wawancara klinis. Jean Piaget memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap anak-anak. Untuk apa? Agar Jean Piaget itu tahu bagaimana alur berpikir anak-anak untuk memahami cara bernalarnya seperti apa, dan ternyata yang muncul bukan hanya jawaban benar atau salah, melainkan anak-anak bisa saja ia justru mempertanyakan kembali apa yang dimaksud oleh penanya. Lalu bahkan ia juga, anak-anak juga kan kadang bertanya yang memang ternyata tidak bersangkutan, tapi karena ia kepo, karena ia ingin tahu, ia langsung mempertanyakan hal yang memang ada dalam pikirannya. Lalu yang ketiga adalah analisis pemecahan masalah. Ia memberikan masalah terhadap anak seperti barang-barang yang acak-acakan, lalu meminta tolong terhadap anak untuk bagaimana caranya untuk barang ini atau mainan ini teratur sesuai angkanya atau sesuai hurufnya, besarnya, warnanya, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, temuan konsep utama. Yang pertama, konstruktivisme. Anak ternyata membangun pengetahuan secara aktif. Yang kedua, skema. Pengetahuan terorganisasi dalam struktur mental, dan asimilasi memasukkan pengalaman baru ke skema lama. Jadi, ternyata kalau sekarang kayak gini, dulu kan kayak gitu ya. Nanti digabungkan lagi antara skema yang lama dengan skema yang baru. Lalu akomodasi mengubah. Kalau akomodasi itu mengubah skema jika pengalaman baru tidak cocok. Jadi apabila ia merasakan bahwa sepertinya ini tidak, jadi aku akan melakukan hal yang kemarin pernah saya lakukan kembali. Jadi mengulang yang pernah ia lakukan, bukan yang saat itu ia lakukan, seperti itu.
Jean Piaget juga selama hidupnya menuliskan pemahamannya dalam beberapa buku, terutama dalam poin yang ketiga, yaitu buku yang berjudul The Origins of Intelligence in Children. Ini disusun dari tahun 1936 hingga 1952. Nah, buku ini menjelaskan bahwa sensori motor itu bertahap pada setiap anak dan bagaimana anak membangun skema. Lalu yang sampai saat ini masih kita gunakan dalam dunia pendidikan atau untuk penelitian perkembangan anak-anak adalah teori perkembangan kognitif. Terbagi kepada 4 tahap. Yang pertama adalah sensori motor yang berlangsung pada usia 0 hingga 2 tahun. Nah, pada saat ini anak-anak memahami dunia gerak dan indera. Nah, pada saat bayi kita kaitkan dengan belajar berbahasa. Tentu anak-anak hanya bisa menangis untuk mengekspresikan apa yang ia mau atau apa yang ia rasakan. Nah, saat itu pula ia mulai menggerakkan mulutnya ataupun menggerakkan tubuhnya. Karena kalau semisal ia tidak mau, biasanya ia menggelengkan kepalanya. Kalau ia mau, maka ia akan langsung semangat ketika ditawarkan sesuatu, seperti halnya diberikan air susu ibu dan lain sebagainya. Lalu biasanya kata yang pertama ia ucapkan adalah kata yang memang sering ia dengar atau orang yang sering ia temui, sehingga oh ini ibu saya, misalnya mama, mama, atau papa, papa. Intinya kata-kata yang memang mudah untuk ia lafalkan. Nah, sampai usia 2 tahun biasanya mereka tidak terlalu banyak menggunakan kata karena ia masih terbatas. Maka ia biasanya menggunakan 2 kata atau lebih, tidak terlalu banyak, 2 atau 3 atau 4. Itu pun dengan kata-kata yang sangat mudah dilafalkan atau bahkan masih salah dalam pelafalannya atau artikulasinya belum jelas. Lalu yang kedua adalah praoperasional yang berlangsung pada usia 2 tahun hingga 7 tahun. Nah, pada saat itu anak-anak mulai berpikir secara simbolik tetapi tidak logis. Sehingga anak-anak hanya membayangkan sesuatu hal itu hanya sebagai logisnya mereka, dan bahkan itu tidak konsisten seperti itu. Ia hanya berfokus pada satu aspek saja. Ia tidak bisa melihat hal-hal yang memang sebenarnya ada loh di sekitarnya, tetapi ia hanya tertarik pada satu hal yang memang hanya ia ketahui saat itu. Misal gambar-gambar, lalu kata-kata ataupun imajinasi. Nah, untuk saat itu anak-anak sudah mulai berimajinasi. Contohnya adalah bermain seolah ia berada di suatu sekolah. Ia berbicara dengan sendiri, menanyakan terhadap diri sendiri, dijawab oleh diri sendiri. Nah, tetapi hal itu juga memang sering kali kita lihat pada perkembangan anak sampai saat ini. Nah, hal tersebut masih dikatakan realistis terhadap perkembangan kognitif ini. Nah, anak-anak juga memiliki pemikiran yang egosentris. Artinya, pada usia 2-7 tahun ini, anak-anak sulit untuk melihat perspektif orang lain. Ia hanya merasa bahwa ialah yang paling benar, ialah yang paling mengetahui apapun itu. Ia tidak peduli apa yang orang tuanya ucapkan, apa yang sekelilingnya ucapkan, karena memiliki egosentris yang tinggi pada usia 2-7 tahun ini. Lalu untuk tahap yang ketiga, yaitu operasional konkret yang berlangsung pada usia 7-11 tahun. Nah, pada tahap yang ketiga ini, anak-anak sudah mulai berpikir logis secara objek yang konkret. Artinya, ia sudah mulai bisa menggunakan bahasa bukan hanya sebagai bentuk atau cara berkomunikasi dengan orang lain, melainkan adalah cara untuk memecahkan suatu permasalahan. Artinya, ketika ia menemukan masalah, ia sudah mulai bisa berdiskusi, berkomunikasi dengan orang lain.
sehingga ia dapat mengklasifikasikan benda-benda atau hal-hal tertentu sesuai dengan ukurannya, jenisnya, volumenya, dan lain sebagainya. Lalu ia juga sudah bisa mengaitkan secara kronologi. Ia bisa mengartikan ini sebabnya apa ya, apabila akibatnya seperti ini. Jadi ia sudah paham, oh berarti saya sudah tidak bisa melakukan seperti itu lagi misalnya. Dan ia juga bisa menghubungkan fakta antara kata dengan fakta atau realita atau dengan yang nyata, seperti itu. Keempat, yaitu operasional formal. Pada usia 11 hingga ke atas, ia sudah mulai bisa berpikir secara abstrak dan juga hipotesis. Artinya, ia bukan berpikir hanya sebatas pada gambar atau kata atau fakta atau pengalaman yang sedang ia lakukan atau bahkan yang pernah ia lakukan, melainkan pada hal-hal yang sebelumnya pun belum pernah ia lihat atau belum pernah ia lakukan. Mereka sudah mulai berpikir bagaimana cara untuk memecahkan masalah tersebut dan bukan hanya sampai di sana, melainkan menyampaikan ide, kritikan, ataupun saran. Ia menggunakan bahasa sebagai cara ia menyampaikan dari ide yang telah ia pikirkan sebelumnya. Nah, saat itu anak sudah berpikir secara abstrak, reflektif, dan argumentatif. Jadi, kesimpulannya adalah anak berpikir memiliki logika tersendiri yang berbeda dari orang dewasa dan berkembang dalam tahap-tahap universal yang dapat diprediksi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.